Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki Magicom yang keluhannya menurut pemiliknya tidak bisa memasak nasi atau tidak bisa cook. Oke rekan-rekan, langsung kita tes saja. Saya sudah colokkan lampu warmnya menyala karena ini tidak bisa cook. Kita posisikan ke cook dulu, kita tekan tombol cooknya ke bawah dan ditahan. Lampu indikatornya menyala, tapi kadang juga tidak menyala ya, karena ini tombolnya kayaknya goyang-goyang gini. Coba kita posisikan saat menyala gini saja. Lalu kita buka bagian dalam dan kita sentuh elemen tengahnya, apakah hangat. Bisa hangat rekan-rekan saat ininya menyala, tapi ini kadang mati seperti ini ya. Untuk lampu cooknya saat mati berarti tidak bisa panas ini ya. Saat mati gini tidak panas. Kita lepas, kita posisikan ke warm dulu dan kita tunggu beberapa saat, dan kita sentuh bagian samping sini. Bagian samping hangat, bagian tutup juga hangat, berarti warmnya atau penghangatnya tidak ada masalah. Ini masalahnya sepertinya di cook yang kadang nyambung kadang tidak. Nah ini saat saya tekan seperti ini, cooknya ini mati dan kadang nyala kadang mati. Nah ini mati, saya lepas lagi, saya tekan, mati. Kalau kita goyang-goyang nanti bisa nyala. Nah ada kedip kan. Nah jadi kerusakannya seperti itu rekan-rekan. Saya cabut dulu, kita akan perbaiki. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Nah setelah kita bongkar bagian dalamnya seperti ini rekan-rekan. Untuk Magicom pada umumnya ini adalah elemen untuk cooknya yang tengah. Kalau elemen yang samping itu ada di sini melingkar ya. Nah itu ada yang melingkar, itu seperti bentuknya seperti kabel tetapi dibungkus oleh aluminium foil. Begitu juga di tutupnya sini ada elemen penghangat yang dibungkus aluminium foil. Rekan-rekan bisa melepas ininya. Jadi kalau nasi basi biasanya ini elemen sini mati. Nah untuk permasalahan tidak bisa cook itu biasanya di bagian switchnya ini rekan-rekan. Nah switchnya yang kotak hitam ini. Nah untuk beberapa model Magicom ada yang tidak menggunakan kotak hitam ini tetapi menggunakan PCB. Misalnya PCB seperti ini ya, dan beberapa konektor. Jadi sistemnya hanya menyambung kawat-kawat atau konektor ya, jadi tidak menggunakan kotak hitam ini. Ada beberapa model yang seperti itu. Jadi biasanya yang versi murah seperti itu tidak menggunakan kotak hitam switch seperti ini, jadi hanya PCB saja. Kalau yang PCB itu biasanya tidak bisa cook karena konektornya atau plat kuningannya itu tidak nyambung ya, karena itu sistemnya sama saja seperti ini. Seperti switch ini, hanya saja dia di luar, tidak dibungkus plastik. Nah kita akan bongkar ini kotak hitamnya.
Ini rekan-rekan kotak hitamnya. Nah, ini kotak hitamnya atau black box-nya namanya ya. Mungkin bisa kita sebut black box, tetapi ini sebetulnya switch pemindah cook worm. Nah, oke rekan-rekan, saya jelaskan di sini ada dua jenis model switch, yaitu dengan 3 pin. Ini ada 3 pin, 1 2 3, dan ada yang 2 pin. Kalau yang 3 pin rekan-rekan, berarti untuk elemen penghangat itu di on off kan atau dimatikan dan nyalakan melalui saklar ini ya. Jadi saat saklar ini tidak tertekan ya, berarti cook, posisi cook. Saat saklar ini tertekan berarti posisinya ke worm. Biasanya di bodinya sini sudah ada keterangannya ini rekan-rekan. Di body ini sudah ada gambarnya untuk saat ditekan yang connect yang mana, saat tidak ditekan yang connect yang mana, sudah ada tulisannya ada skemanya di sini. Nah, kalau kita lihat ini switchnya ini sudah meleleh seperti ini, bengkok-bengkok. Nah, kita akan ganti yang 3 pin. Nah, lalu bagaimana yang 2 pin rekan-rekan? Kalau yang 2 pin atau 2 kaki, jadi saat posisi cook, worm itu tetap menyala sebetulnya, tetapi worm itu tidak masalah, tetap menyala karena sudah diatur oleh termostat samping seperti ini rekan-rekan. Jadi di termostat samping ini fungsinya memutus dan menyambung arus berdasarkan suhu tertentu. Biasanya suhunya 80 derajat. Saat posisi sudah 80 derajat, maka dia akan memutus arus ke worm atau ke elemen samping. Jadi kalau yang untuk 2 pin, biasanya skemanya saat cook warming tetap menyala, tetapi tidak masalah karena nanti saat suhunya di atas 80 derajat, termostat samping ini akan putus. Karena saat proses cook itu pasti di atas 80 derajat. Mungkin saat cook itu biasanya 120 derajatan ya rekan-rekan saat cook. Jadi tidak masalah untuk yang 2 pin. Bagaimana cara mengganti 2 pin menjadi 3 pin dan 3 pin menjadi 2 pin, nanti saya akan buatkan videonya di kesempatan lain, karena kita memperbaiki untuk masalah cooknya, yaitu masalah di switchnya ini. Kita akan ganti dulu rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, di sini saya mempunyai switch cook worm yang baru. Seperti yang saya bilang, di sini ada 2 jenis. Ini adalah 2 pin. Nah, intinya kalau 2 pin dia hanya mensaklar satu koneksi ya. Kalau yang 3 pin seperti ini dia mensaklar 2 koneksi. Nah, karena ini 3 pin, kita akan ganti ke sini. Mudah saja rekan-rekan, tinggal pindah saja. Yang ini ke sini. Tapi agak longgar. Kalau agak longgar, rekan-rekan bisa cari tang dan sekunnya ini kita jepit seperti ini. Kita rapatkan. Ya, sudah rapat. Lalu yang ini kita pindah juga ke yang tengah. Yang tengah dengan yang tengah kurang rapat juga, sekunnya kita rapatkan. Dan yang tepi bawah dengan yang tepi bawah juga. Nah, sudah jadi rekan-rekan. Nah, saya akan memberikan sedikit tips. Kalau rekan-rekan membeli switch cook worm yang baru seperti ini, biasanya ada yang modelnya dikasih tuas depannya. Jadi ada tuas besi seperti ini depannya.
Nah, tuasnya itu bisa rekan-rekan lepas, dipotong pakai gergaji besi atau dibuang saja tuasnya itu agar langsung terlihat seperti ini. Nah, ini contoh saklar atau switch cookwam yang ada tuasnya ini. Nah, tuasnya ini bisa rekan-rekan potong atau buang saja. Ada beberapa model yang bisa dibongkar seperti yang ini. Bisa dibongkar ini menggunakan cutter dan dibuang tuasnya ini. Nah, setelah dibuang rekan-rekan biasanya pastikan bahwa tombol kecil ini ringan. Jadi kalau cari di toko spare part elektronik untuk switch seperti ini, cari yang ininya ringan rekan-rekan. Nah, biasanya saya menemukan kalau yang pakai tuas kayak gini itu berat di tombolnya ini rekan-rekan. Nah, kalau berat pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti saat proses cook akan ke warm, dia tidak akan menekan ini tuasnya ini. Jadi per di dalam ini kurang kuat untuk menekan tombol ini sehingga tidak mau warm. Kalau tidak mau warm akibatnya ya cook terus. Kalau cook terus maka termofuse atau pengamannya di sini akan putus dan menyebabkan mati total. Jadi saat membeli switchnya ini pastikan bahwa tombolnya ini ringan. Nah, ini ringan sekali rekan-rekan ditekan. Nah, kalau sudah ringan seperti ini rekan-rekan bisa langsung pasang. Nah, kita sudah pasang, lalu kita coba tuas ini kita tekan-tekan seperti ini, dan sambil kita lihat di tombol kecilnya ini yang di dalam rekan-rekan. Nah, tombol kecilnya ini bisa tertekan oleh tuas ini saat turun ke bawah ya. Ya rekan-rekan, itu lihat tuasnya bisa tertekan ya, tombolnya bisa tertekan oleh tuas ini. Dan pastikan juga rekan-rekan tuas ini bisa bergerak bebas ya, tidak berat. Kalau berat biasanya di bagian sini ya, di bagian dekat tombolnya ini biasanya kurang licin. Kalau kurang licin bisa dikasih minyak, nggak masalah. Nah, oke. Sepertinya sudah oke ini. Kita akan kembalikan seperti semula. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti sedia kala. Saatnya kita tes. Saya akan colokkan. Ya, saya sudah colokkan dan lampu WAM-nya menyala. Kita tunggu sesaat. Sentuh bagian samping dan tutup. Sudah mulai hangat, berarti WAM-nya bekerja. Lalu kita proses cook, kita tekan tombolnya beberapa saat, lalu kita sentuh bagian elemen tengahnya. Seharusnya bisa hangat, mulai hangat maksudnya ya. Sudah mulai hangat rekan-rekan, berarti ini sudah normal. Dan saat kita pindah-pindah seperti ini, lampunya sudah normal, berarti ini sudah berhasil. Kita tinggal kembalikan kepada pemiliknya. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, bye-bye.